Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, kembali kita membaca kitab kita Tafsir Kalimat Tauhid karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang diulas oleh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Qala al-muallif rahimahullah wa laysa al-muradu biqaulihi wa laysa al-muradu qauluha bil lisani ma'al jahli bi ma'naha. Dan tidak diinginkan, tidak dimaksudkan pengucapan la ilaha illallah secara lisan saja tanpa penghayatan, tanpa pengetahuan tentang maknanya. Jadi ketika seorang bersyahadat la ilaha illallah tapi dia nggak paham tentang apa yang diucapkannya, maka tidak serta-merta orang yang mengucapkan itu disebut muslim. Kan banyak di medsos juga orang-orang kafir, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah tapi dia nggak paham maknanya atau tidak meyakini kebenaran kalimat yang diucapkannya, hanya sekedar mengucapkan aja. Apakah otomatis dia disebut sebagai muslim? Enggak. Dia harus sadar tentang kalimat yang diucapkannya. Dia harus sadar. Ya. Kalau yang sekedar ucapan saja nggak bermanfaat sama sekali. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Qala syarihu hafizahullah, laisal maqsudu qaul la ilaha illallah bil lisani faqat min ghairi fahmin li ma'na. Jadi tujuan pengucapan la ilaha illallah secara lisan saja itu bukan tujuan. Tapi yang diinginkan dan menjadi tujuan, dia ucapan itu disertai dengan pemahaman akan maknanya. La budda an tata'allam ma ma'na la ilaha illallah. Jadi harus diketahui makna la ilaha illallah. Amma idza qultaha wa anta la ta'rifu ma'naha fa innaka la ta'taqid ma dallat alaih. Adapun jika seorang mengucapkannya akan tapi dia nggak tahu maknanya, maka dia nggak mungkin meyakini apa yang dia ucapkannya. Orang sekedar mengucap gitu kok, nggak ada keyakinan terhadap apa yang diucapkannya. Dia sendiri nggak paham tentang apa yang diucapkannya, dan juga tidak mengerti konsekuensinya. Yang membuat seorang menjadi muslim ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia paham maknanya. Fa kaifa ta'taqidu syai'an tajhaluh? Bagaimana
ya, seorang meyakini sesuatu yang tidak dia ketahuinya. Jadi ada orang bilang, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anda paham maknanya? Enggak. Anda meyakininya? Ya bagaimana mungkin meyakininya orang enggak paham? Zen. Jadi bukan sekedar mengucapkan saja, akan tapi harus meyakini, pertama memahami dan meyakini kebenarannya. Baik. Fala budda an ta'rifa ma'naha hatta ta'taqidah. Ta'taqidu biqalbika ma yalfadhu bihi lisanuk. Falazimun an tata'allam ma'na la ilaha illallah. Jadi seorang harus paham maknanya sehingga dia bisa meyakininya, meyakini dalam hati apa yang diucapkan secara lisan. Maka merupakan keharusan, ya, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah paham maknanya. Amma mujarradu nutqil lisani min ghairi fahmin li ma'naha fa hadza la yufidu syai'an. Adapun sekedar pengucapan secara lisan saja tanpa pemahaman terhadap maknanya itu tidak bermanfaat sama sekali. Aidan la yakfir i'tiqad bil qalb wa nutq bil lisan. Ditambah lagi enggak cukup keyakinan dalam hati dan pengucapan secara lisan, bal labudda minal amal bi muqtadaha. Akan tapi harus mengamalkan konsekuensinya. Ya kan? Wadzalika bi ikhlasil ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, perwujudannya dengan memurnikan amalan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Wa tarki ibadati man siwah, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu perwujudannya kan. Ketika seorang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah, dia harus meyakini kebenarannya. Oke, dia paham, maka dia wujudkan dengan amal. Ya, dia meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang berhak untuk disembah, maka dia patuh kepada aturan-aturan Allah. Allah perintah, dia jalan, Allah larang, dia berhenti. Allah halalkan sesuatu, maka dia nikmati. Allah haramkan sesuatu, maka dia jauhi. Kan itu perwujudannya, dan itu konsekuensi dari pengucapan la ilaha illallah. Itu yang mesti disadari, dan itu yang selalu ditanamkan kuat di dalam hati seorang muslim. Nah, itu baru disebut muslim gitu. Bukan sekedar yang mengucapkan la ilaha illallah, ucapin gitu, ucapin. Tapi tanpa apa? Tanpa keyakinan dalam hati, ya, enggak manfaat. Gitu ya. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Fala ilaha illallah kalimatun nutqin wa ilmin wa amal. Jadi kalimat la ilaha illallah itu diucapkan, difahami dan diamalkan. Laisat kalimata lafdhin faqat. Jadi la ilaha illallah bukan hanya sekedar diucap. Amal murji'atu fahum yaqulun yakfi at-talaffudhu bi la ilaha illallah au yakfi at-talaffudhu biha ma'atiqadi ma'naha wal amalu laisa bilazim. Ada kaum sesat yang disebut dengan murji'ah. Kaum murji'ah, kalau bahasa kita kaum liberal. Murji'ah ini udah lama, dulu banget. Tapi kalau ditanya orang-orang sekarang ada nggak yang seperti ini? Secara pemikiran, ya, walaupun mungkin yang melakukan itu tidak tahu dan nggak kenal apa itu murji'ah. Nah, kaum murji'ah ini mereka mengatakan, ya, cukup seorang mengucapkan la ilaha illallah saja, maka dia muslim selamanya. Ya kan? Baik. Au yakfi talaffuz biha ma'tiqadi ma'naha. Atau cukup mengucapkan la ilaha illallah disertai dengan keyakinan terhadap maknanya. Pemahaman dan keyakinan terhadap maknanya. Wal amalu laisa bilazim. Menurut mereka amal itu enggak harus. Jadi ketika seorang mengatakan la ilaha illallah, udah selesai, muslim dia. Walaupun enggak sholat, enggak puasa, enggak haji, enggak semua, enggak patuh sama aturan Allah. Subhanallah, ini sesat kan?
Ini liberal yang seperti ini, semaunya sendiri. Jadi ini terkait dengan definisi keimanan menurut mereka. Iman itu apa gitu. Kalau iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal. Kan begitu iman. Itulah definisi iman. Baik. Mereka enggak. Dipahami ya? Baik. Jadi begitu kaum Murji'ah. Man qalaha walau lam ya'mal syai'an min lawazimiha huwa min ahlil jannah. Menurut mereka, orang yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun tidak mengamalkan konsekuensinya, maka dia penduduk surga, kata mereka. Walau lam yusalli walam yuzakki walam yahujja walam yason, walaupun dia enggak salat, enggak zakat, enggak haji, enggak puasa, walau fa'al fahish wal kaba'ir, walaupun dia melakukan perbuatan keji, walaupun dia melakukan dosa besar, uzina, sariqah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, ya, usyurbul khamr, konsumsi khamr, wa fi'l ma yurid minal ma'asi, dan dia berbuat apa saja dari kemaksiatan, wa tarkat ta'ati kulliha, dan dia meninggalkan seluruh ketaatan, li'annahu takfi la ilaha illallah indahum, karena menurut mereka dia cukup mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah, syahadah, jelas-jelas sesatnya. Baik. Ada madhabul Murji'ah. Ya seperti ini pandangan kaum Murji'ah, orang-orang liberal. Alladzina yukhrijuna al-amala min haqiqatil iman. Jadi mereka yang tidak memasukkan amal itu di dalam hakikat atau definisi iman. Wa ya'tabiruna al-amala in jaa fa biha wa ni'mat. Dan menurut mereka jika amalan itu dilakukan, wah bagus. Wa illam yaji fa inna takfila ila ilallah indahum. Kalau amalan enggak dilakukan, udah cukup kalimat la ilaha illallah saja dia ucapin gitu. Subhanallah. Syadah. Ini penyimpangan. Wastadilluna bi ahadits tufidu anna man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang kesannya menunjukkan bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Itu hadis benar, ya kan? Walakin Rasul sallallahu alaihi wasallam iqtasara ala hadhil ahadits. Akan tapi ucapan Nabi SAW bukan hanya itu kan, terkait kalimat la ilaha illallah. Rasul SAW lahu ahadits ukhra tuqayyidu hadhil ahadits. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis-hadis yang lain, ya, untuk menerangkan dan merinci hadis-hadis tersebut. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Rinciannya mah di hadis yang lain, enggak diambil sepotong-sepotong begitu. Wala budda an tajma'a baina kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ila ba'd. Dan seorang itu harus menghimpun seluruh ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa dicomot satu-satu gitu. Kok comot-comot sama seperti comot Quran misalnya fawailul lil musallin, itu kan satu ayat tuh ya. Celakalah orang-orang yang sholat, berarti yang sholat celaka semua nih, yang nggak sholat nggak celaka. Coba deh, bisa aja orang begitu kan. Tapi padahal masih ada lanjutannya, siapa yang celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, itu mereka yang lalai dalam sholatnya. Itu di Quran, di hadis pun begitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. La anta akhudha minhu tarafan wa tatruka tarafan. Enggak bisa ambil seorang itu comot sebagian kemudian tinggalin sebagian, enggak bisa. Karena kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'dahu ba'dan, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menafsirkan satu sama lainnya, sebagaimana ayat-ayat Al-Qur'an itu juga menafsirkan satu sama lainnya, menjelaskan wa yubayinu ba'du ba'dan. Amma alladhi ya'khudhu tarafan wa yatruku tarafan fa innahu min ahli zayg. Adapun mengambil comot sini, comot situ, semaunya sendiri. Dia sudah punya keinginan, tinggal cari aja dalih pembenar. Saya tidak mengatakan dalil, ya, dalih aja. Dia sudah punya pilihan. Kemudian
dia cari-cari dalih pendukung pendapatnya. Baik. Nah, ini orang-orang yang menyimpang, pengekor hawa nafsu, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya alladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili, surat Ali Imran ayat 7. Itu orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, sebut kalau bahasa kita ini pasal karet gitu, yang bisa ditarik-tarik ke sana kemari sesuai dengan keinginan gitu, tarik sana tarik sini sesuai dengan keinginan. Apa tujuannya? Ibtigha'al fitnah, bikin gaduh wabtigha' ta'wili, apa yang diinginkan? Ya ingin nyeret-nyeret aja sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan maunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam maqala, Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah. Perhatikan di sini, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari apapun yang disembah selain Allah. Tuh, ini ada riwayat yang ini juga. Masa yang ini ditinggalin, cuma cowok satu aja itu, ya kan? Rasulullah mengatakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari apapun yang disembah selain Allah, diingkari karena bukan Tuhan kan, bukan Tuhan maka diingkari, itu bukan Tuhan. Yang Tuhan berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, barang siapa yang melakukan itu, fa innallaha, ya hadis sahih ya, hadis diriwayatkan Muslim dari hadis Tariq ibn Asyam. Taib. Kenapa hadis semacam itu dilupakan? Ini kalimat atau pertanyaan tertuju pada mereka yang hanya mengatakan apa cukup mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga walaupun tidak beramal. Kenapa Anda lupakan nih hadis gitu? Pertanyaan kepada mereka. Taib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sementara dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, yang dengannya dia berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Amal ladzi yaqul la ilaha illallah wa la yukaffiru bima yu'bad wa la yukaffiru bima yu'badu min dunillah wa yad'ul awliya as-salihin fa inna hadza la tanfa'u la ilaha illallah. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak mengingkari apa yang disembah selain Allah. Bagaimana dengan mereka yang menyembah Isa? Oh benar. Bagaimana mereka yang menyembah Uzair? Benar. Bagaimana mereka yang dibenarin semua? Sementara dia mengucapkan la ilaha illallah, kan enggak cocok dengan ucapannya, bertabrakan kan? Sementara kalimat la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Sementara perbuatannya bertentangan dengan apa yang diucapkan. Manfaat enggak kalimatnya? Kalimat yang diucapkan enggak manfaat. Zen? Enggak manfaat sama sekali. Baik. Adapun mereka yang minta kepada penghuni kuburan, ya minta lo ya. Ingat, ini bukan mengingkari ziarah kubur. Banyak nih pemalintiran ini, orang-orang yang sesat ini. Dibilang mengingkari apa ziarah kubur. Mana ada yang mengingkari ziarah kubur? Itu anjuran dari Rasulullah SAW. Yang diingkari itu kalian yang minta kepada penghuni kuburan, curhat. Itu dia yang dikritik. Karena itu adalah perilaku jahiliyah. Orang mati itu butuh orang hidup, gitu. Orang hiduplah yang doain orang mati, gitu. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum." Kalau kalian minta kepada mereka, mereka enggak dengar permintaan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka dengar pun enggak mungkin bisa memenuhi permintaan kalian. Allah Subhanahu wa taala yang bilang begitu. Gitu. Dan tujuan ziarah kubur seperti dikatakan Rasulullah SAW, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Berziarah kuburlah karena itu mengingatkan kalian dengan akhirat, ingat mati. Itu tujuan ziarah kubur. Dan juga mendoakan mereka seperti yang juga diucapkan Rasul dalam doa, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin, ya, wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah.
semoga keselamatan atas kalian wahai penduduk kuburan muslimin dan mukminin, dan kami akan nyusul kalian, kan gitu. Dan kami mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keselamatan kepada kita semua yang hidup maupun yang mati. Nah, itu kan doa yang diajarkan Nabi SAW. Ya, bukan curhat, minta. Ya, sebagian orang datang kuburan itu justru untuk curhat. Ya. Baik. A'udzubillahi min dzalik. Padahal itu adalah perilaku jahiliyah. Itu adalah perilaku bahkan bangsa jahiliyah dahulu ya masih lebih ringan kesyirikannya dibandingkan yang sekarang. Ini lebih parah. Karena bangsa jahiliyah dahulu mengetahui ya bahwa kedatangan mereka kepada kuburan-kuburan keramat itu hanya untuk dua permintaan. Pertama, mereka menganggap itu orang-orang baik, orang-orang soleh, dekat dengan Tuhan. Maka permintaan mereka agar orang-orang soleh yang sudah mati membantu mereka mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Liuqarribuna ilallahi zulfa, sedekat-dekatnya. Itu harapan mereka. Baik, itu pun sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tindakan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, mereka minta syafaat, mereka minta bantuan. Padahal yang punya syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang punya syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'an, katakan bahwa seluruh jenis syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka minta kepada orang-orang yang sudah mati. Iya, Allah Subhanahu wa taala menentukan penyalur-penyalur syafaat. Allah Subhanahu wa taala menentukan penyalur-penyalur syafaat. Ya. Akan tapi mereka nggak bisa menyalurkan syafaat tanpa izin darinya. Kata Allah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid berikan syafaat, Rasulullah memberikan syafaat, menyalurkan syafaat. Ya. Orang-orang saleh memberikan syafaat, para malaikat memberikan syafaat. Kapan mereka bisa ngasih syafaat atau bantuannya? Setelah mendapatkan izin dari Allah. Nggak bisa tiba-tiba langsung minta pada penyalurnya, bagi dong syafaat, beri bantuan pada kami, nggak bisa. Itu adalah kesyirikan. Jadi kalau berharap syafaat Rasulullah SAW, minta pada Allah, ya Allah, anugerahkan kepada kami syafaat Rasulmu, anugerahkan kepada kami syafaat orang-orang yang mati syahid, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami syafaat Al-Quran, ya Allah, anugerahkan kepada kami syafaat puasa. Karena ini semua yang ditunjuk sebagai penyalur syafaat. Tidak minta langsung kepada yang dianggap sebagai penyalur syafaat tersebut. Itu adalah kesyirikan. Wa ya'buduna min dunillah. Coba Allah sendiri mengatakan mereka beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Suatu yang enggak bisa memberikan manfaat kepada mereka, tidak pula bisa menolak bahaya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah. Mereka adalah penolong-penolong kami di sisi Allah. Itu saja sudah disebut apa? Ibadah kepada selain Allah. Ya jemaah. Sebagian orang ini keliru ya, ketika mengatakan wahai Rasulullah berikan syafaat kepada kami. Salah itu. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan syafaat itu baru dibagikan? Nanti di akhirat. Ini syafaat-syafaat akhirat, bukan syafaat di dunia. Syafaat dunia sama aja minta tolong seperti sama kawan atau kenalan gitu. Bantu saya dong, kenali apa namanya, kan kamu dekat sama dia tuh. Ajak ngomong, saya punya hajat sama dia. Dia ini misalnya tokoh apa, punya pekerjaan apa, supaya saya bisa ketemu, ngomong, menyampaikan hajat saya. Itu syafaat juga, tapi di dunia. Adapun yang dibicarakan tadi syafaat di akhirat. Gitu. Dan belum bisa diberikan tanpa izin dari Allah. Kapan diberikannya? Nanti di akhirat. Namanya juga syafaat di akhirat. Zan? Nah ini yang sering keliru. Seorang berharap dari penyalurnya, bukan dari Allah yang punya syafaat itu. Ya minta sama Allah, ya Allah berikan kepadaku syafaat Rasulmu. Ya Allah berikan padaku syafaat orang-orang yang mati syahid. Ya Allah berikan padaku syafaat para nabi. Bisa kayak gitu, itu yang benar. Dan
Nah, ini jamaah perlu pelurusan. Karena bangsa jahiliyah dahulu itu minta langsung kepada orang yang mati dan menganggap mereka adalah penolong-penolong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka nggak punya. Dan itu sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Ibadah kepada selain Allah. Wa ya'buduna min dunillah. Tuh. Ini yang mesti difahami jemaah. Banyak orang yang nggak paham tentang ini. Ya. Dibelokkan. Akhirnya mereka apa? Terjatuh ke dalam perilaku jahiliyah, penyekutuan kepada Allah. Ya, pengkultusan makhluk. Ya. Kuburan ditawafin akhirnya. Karena ngalap berkah. Minta kepada yang dikubur, ditanam di situ. Minta rizki, minta anak, minta jodoh, minta macam-macam. Banyak sekali yang bangsa jahiliyah dahulu nggak melakukan itu, kan lebih parah gitu kesyirikan di zaman sekarang dibandingkan kesyirikan di masa lalu. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Jadi kalau hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, orang-orang sana banyak kan mereka bahkan berzikir la ilaha illallah sekian banyak kali. Tapi kalau nggak difahami, terus apa fungsinya sekarang? Bahkan prakteknya adalah bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. Terus apa manfaatnya dia mengucapkan itu? Gitu. Ya harus ada pelurusan. Ingat ya, mengucapin la ilaha illallah kamu harus paham maknanya. Kemudian harus konsekuen dengan pernyataannya. Jangan kemudian justru sebaliknya, perbuatan bertentangan dengan apa yang diucapkan. La ilaha illallah tapi menduakan Allah. Padahal itu perintahnya tauhid, mengesahkan Allah dalam beribadah. Baik. Dan di kesempatan ini jemaah, di antara bentuk menduakan Allah atau menyekutukan Allah itu menganggap bahwa Allah itu punya anak. Ya, sebagian orang melakukan itu. Dan itu adalah caci maki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudusi, "Wa syatamani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik." Anak Adam mencaci makiku padahal mereka enggak boleh melakukannya. Fa amma syatmuhu iyaya, adapun caci maki mereka kepadaku faqauluhu ittakhadallahu walada. Yaitu ucapan mereka bahwa Allah punya anak. Wa anal ahadus samad, padahal aku maha satu, aku satu-satunya tempat bergantung hambaku, lam yalid walam yulad walam yakul li kufuwan ahad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setanding dan setara denganku, kata Allah. Dalam hadis kudusi ini, hadis kudusi ya, menerangkan bahwa menganggap bahwa Allah punya anak itu sama saja caci maki kepada Allah. Oke. Lalu bagaimana seorang muslim mengucapkan selamat mencaci maki Allah? Masuk akal? Jamaah, udahlah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Jangan diucapin loh itu muslim, bahaya ini. Ya, aneh orang yang bilang membolehkan. Haram hukumnya itu. Haram hukumnya. Ucapin selamat mencaci maki Allah. Itu keyakinan kita. Ya, anggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Al-Yahud wan Nasara, mereka punya anggapan. Al-Yahud menganggap Uzair ibnullah. Nasara mengatakan Isa ibnullah. Itu caci maki pada Allah. Kemudian dirayain ulang tahunnya, terus diucapin selamat, nggak bisa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nggak ketemu di situ. Baik, ini beda keyakinan. Nasallallahu alaihi wasallam. Haram hukumnya. Baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi mereka yang comot sono comot sini sesuai dengan keinginannya, itulah orang-orang yang tersesat, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Ali Imran ayat 7. Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Alkitab, yaitu Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad SAW. Di antara isinya adalah ayat-ayat muhkamat yang jelas gamblang. Ya, hunna ummul kitab.
Dan ayat-ayat yang jelas itu mayoritas isi Al-Qur'an. Contoh, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, jelas kan? Beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Clear. Terus lagi juga wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jelas. Contoh lagi, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jelas. Banyak sekali jelas. Jadi al-muhkamat, ayat-ayat yang jelas itu mayoritas isi Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat, dan sebagian lainnya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabih dia tidak berdiri sendiri untuk memahaminya, dia butuh keterangan yang lain atau ayat yang lain. Kalau yang tadi kan berdiri sendiri, ayat itu berbicara jelas clear berdiri sendiri, ya. Ayat-ayat mutasyabihat ya tadi, ya dia nggak berdiri sendiri, butuh keterangan yang lainnya, butuh keterangan yang lainnya agar bisa memahami ayat itu. Contoh tadi kan, fawailul lil musallin. Gimana kalau hanya itu yang dicomot? Karena pas itu satu ayat, kan begitu. Ditinggalin ayat yang lain. Orang kalau punya maksud buruk bisa itu dilakukan. Bisa, itu salah satu contoh yang paling gampang. Tinggalin ayat selanjutnya. Gitu. Nasallallahu alaihi. Itu contohnya ayat mutasyabihat. Jadi mutasyabihat itu terbagi dua, ada yang hakiki yang memang betul-betul nggak diketahui, seperti huruf-huruf potongan huruf ya di awal-awal surat, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, kaf ha ya ain shad ha mim dan seterusnya. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Memang dirahasiakan oleh semua orang nggak tahu. Semua orang nggak tahu. Ya. Terus kalau dibilang ini sok tahu ini Toha itu nama Rasulullah, Yasin nama Rasulullah, ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Dari mana? Ngawur aja. Memang Rasulullah punya sejumlah nama, tapi Toha dan Yasin bukan nama beliau. Sallallahu. Ada di antara Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah, Ahmad, Muhammad, Al-Mukaffi. Ada sejumlah nama disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi Toha dan Yasin itu bukan nama beliau. Kemudian dianggap itu sebagai nama beliau. Iya, apa itu? Ini mutasyabihat hakiki yang seperti ini. Bagaimana kemudian dicari-cari yang seperti itu? Orang nggak diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya udah baca aja, dapat pahala. Tapi bagaimana isinya nggak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Dan yang kedua, mutasyabihat itu nisbi. Artinya tergantung dari tingkat pengetahuan atau tingkat keilmuan seorang. Ya, oh dia sebagian orang ayat itu samar, sebagian yang lain nggak samar karena dia punya banyak pengetahuan. Tapi ada orang yang sengaja membuat samar dan memanfaatkan kesamaran itu tadi. Niatnya apa? Ibtigha al-fitnah, untuk bikin gaduh biasanya. Seneng supaya dia viral misalnya. Atau ibtigha ta'wili, sesuai dengan keinginan dia. Itulah orang-orang yang menyimpang seperti yang Allah firmankan dalam Ali Imran ayat 7. Ya. Fa amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Ya'khuduna alladzi yasluhu lahum. Mereka mengambil ayat-ayat yang sesuai dengan keinginan mereka. Wa yatrukuna alladzi la yasluhu lahum. Dan mereka meninggalkan apa yang tidak bermaslahat buat mereka. Wa yaqulun istadlalla bil Qur'an. Kemudian mereka mengatakan kami berdalil dengan Al-Qur'an. Sama kayak tadi ketika mengatakan fawailul lil musallin, itu kan kami berdalil dengan Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar menunjukkan ayat, akan tapi yang harus dilakukan adalah benar enggak tuh cara pendalilan, bukan asal comot aja kan. Gitu. Ada ayat-ayatnya, tapi benar nggak itu pendalilan untuk mengatakan bahwa yang sholat itu celaka, yang nggak sholat itu yang selamat. Ada, saya punya dalilnya, benar nggak kayak gitu? Salah. Jadi jamaah, tapi mereka mengatakan kami berdalil dengan Al-Quran. Iya salah kamu, nggak begitu. Jadi kamu potong, coba baca lanjutnya. Nah gitu kan. Jamaah. Jadi ternyata ada orang-orang yang ya
sengaja tuh potong-potong kayak gitu untuk bikin gaduh gitu, sengaja, dan untuk menyesatkan banyak orang, sengaja. Ya, seperti para orientalis misalnya, pura-pura masuk Islam, ya, tapi untuk belajar Islam, untuk cari-cari ini celah-celah yang dia tahu gini, dia sudah tahu petanya. Untuk bahasan ini hanya sekian persen yang tahu, levelnya level ulama. Kebanyakan orang nggak tahu. Nah, bisa nih kita bikin gaduh di sini. Nah, gitu. Dia tahu sebenarnya, tapi sengaja dia bikin gaduh. Kenapa? Karena targetnya adalah orang-orang awam yang didangkalkan. Orang-orang yang berilmu udah paham, tapi suara mereka dijauhkan. Begitu triknya. Bikin gaduh. Orang-orang yang sengaja menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Ketika mereka mengatakan kami berdalil dengan Al-Qur'an, naqul mastadlaltu bil Qur'an, enggak, bohong kalau kalian berdalil dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an idza in qala kadza faqad qala kadza. Falimada ta'khuduna ba'dan wa tatrukuna ba'dan. Kalau Al-Qur'an bilang begini, ayat berikutnya bilang begini. Kenapa Anda ambil sebagian terus Anda tinggalkan sebagian yang lain? Kan begitu. Berarti masalah nih Anda nih. Potong-potong enggak pada tempatnya. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullu min indi rabbina. Orang-orang yang kokoh keilmuannya mereka mengatakan kami beriman kepada seluruhnya. Semua dari Tuhan kami, itu Al-Qur'an, dari Tuhan kami. Jadi enggak diambil sebagian, enggak ditinggalkan sebagian. Al-muhkam wal mutasyabih semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa yarudduna al-mutasyabih ila al-muhkam. Jadi yang mutasyabih, yang masih samar itu dikembalikan kepada yang muhkam, yang jelas gitu. Bukan malah diseret-seret ke sana kemari sesuai dengan keinginan, tapi itu fakta jemaah. Makanya diberitahukan di sini supaya kita nggak tertipu dengan orang-orang seperti itu. Dalam banyak hal pemalsuan itu kan ada. Di dalam urusan agama pun pemalsuan juga ada. Ganti oli aja, barang KW itu ada loh. Ganti oli nih, bisa mau KW berapa? Ya kan? Penipuan bukan? Kasih nama, merek, padahal nggak sesuai. Selama oli-oli bekas itu masih diperjualbelikan dan ditampung tuh, kan ada yang menampungnya jalan-jalan. Selama itu pula pemalsuan itu ada. Mana ada limbah oli itu kemana gitu? Ditampung ya Pak. Ada yang nampung. Caranya begini jadi lagi, tinggal kemasannya. Ini urusan dunia. Ya. Masalah keuangan bisa juga ada yang nipu-nipu, bisa. Banyak hal dalam urusan agama juga begitu jemaah. Banyak penipu-penipunya nih, begal-begalnya juga ada. A'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai tertipu. Nah, kita dikasih bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai tertipu. Ciri penipu-penipu seperti yang Allah katakan tadi dalam Al-Qur'an. Mereka punya keinginan-keinginan untuk bertuah nafsu, ya, untuk memuaskan keinginan mereka. Itu dia. Intinya begitu. Bukan berbicara ya sesuai dengan keterangan yang benar. Sengaja jadi pelintir, sengaja buat orang sesat. Nauzubillah min dzalik. Jadi al-muhkam dan mutasyabih itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan memang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an begitu. Orang-orang yang berilmu yaruddun al-mutasyabih ila al-muhkam, mengembalikan yang mutasyabih, yang samar itu kepada yang muhkam, kepada yang jelas. Wa yufassirunahu bihi wa yuqayyidunahu bihi, yufassirunahu bihi. Mereka para ulama menafsirkan dengan ayat-ayat yang muhkam. Mereka para ulama menjelaskan secara detail mana yang umum, mana yang rinci, ya, dari ayat-ayat itu kepada yang muhkam. Amma annahum ya'khuduna al-mutasyabih wa yatrukuna al-muhkam. Adapun orang-orang yang sengaja mengambil ayat-ayat mutasyabihat kemudian meninggalkan yang jelas, fahadi tariqatu ahli zaik, maka itulah cara orang-orang yang sesat seperti yang Allah firmankan. Faladina ya'khuduna bi hadithi anna man qala la ilaha illallah khalal jannah wa yaktasiruna ala hadha wa la yuriduna al hadits al wadihah allati fiha al quyud wa fiha tafsil fa huwa ahlu zaid. Sama aja seperti orang yang mengambil sebagian hadis. Seperti tadi.
Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Oke. Lalu dia tinggalkan hadis-hadis yang lainnya yang menerangkan tentang hadis tadi. Ya. Maksudnya seperti apa? Ya. Mereka yang mengucapkan itu dan memahaminya, kemudian mengamalkannya dan membuktikan bahwa betul-betul dia mengatakan tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah, maka dia patuh pada Allah. Itu pembuktiannya. Nah, itu baru benar. Karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan itu, Nabi SAW menerangkan itu dalam hadis-hadis yang lain. Dia comot satu aja, kemudian dipakai itu. Udah, yang penting kamu ucapin la ilaha illallah pasti kamu masuk surga. Walaupun kamu nggak sholat, walaupun nggak puasa, walaupun kamu berzina, walaupun dosa besar semua lakukan. Yang penting kamu ngucapin la ilaha illallah. Begitukah? Begitukah Islam yang dibawa Rasulullah SAW? Nah, kamu ngajarin Islam apa kayak gitu, gitu loh. Islam yang mana? Islam yang dibawa Rasulullah SAW begitu, yang dimaksudkan. Hanya mengucapkan la ilaha illallah, kemudian bebas melakukan apa saja. La haula wala quwata illa billah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kita mesti tahu nih cara-cara sesat nih. Orang yang suka belintir-belintir, orang yang suka hawa nafsu dan sebagainya. Ya, fayajibu ala talibil ilm ay ya'rifa hadhihi al-qa'idah al-'azimah. Maka wajib bagi penuntut ilmu untuk mengetahui kaidah penting ini, li'annaha hiya jama'uddin wa hiya asasul millah. Laisa al-maqsud annak ta'khudhu ayah atau hadisan wa taqdu ghairu. Ya. Kaidah yang penting ini ia mengembalikan tadi ayat-ayat tasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Kalau misalnya ini samar, balikin kepada yang jelas. Di situ akan mendapatkan kejelasan. Taib. Itu asas daripada agama ini. Jadi bukan maksudnya ambil sebagian ayat atau hadis lalu meninggalkan sebagian yang lainnya, enggak begitu. Ya, bal maksud annaka ta'khudul Qur'an kullah. Yang diinginkan adalah apa? Mengambil seluruh isi Al-Qur'an. Wa ta'khudus sunnah kullaha. Dan mengambil seluruh sunnah, bukan potong-potong, comot-comot, bukan. Baik. Kadzalika kalam ahlul ilm. Begitu juga ucapan para ulama. Ya. Al-alim idza qala kalaman la ta'khudhu wahdah hatta taruddahu ila kalamihil kamil. Seorang alim yang berbicara jangan potong, jangan edit. Wah, ini coba. Ambil gitu ya, untuk dihantamkan gitu. Sementara kalimat yang lainnya ditinggalkan. Ini kan jahat kayak gitu. Ya kan? Yang seperti ini enggak boleh dilakukan. Nasallallahu alaihi. Ya. Wa tatba'u kalama fi mu'allafatih. Ya, ikuti ucapan dia dalam tulisan-tulisannya, di annahu yuqayyidu ba'dahu ba'dan li'annahum ala sunani kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fataruddul mutlaq ila al-muqayyad min kalamihim. Jadi begitu caranya, jangan asal comot, jangan asal framing sengaja untuk jatuhin orang. Begitu juga terhadap ayat-ayat Al-Quran, jangan potong sebagian untuk keinginan sendiri. Begitu pula terhadap hadis-hadis Nabi SAW, ambil potongan-potongan sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah, ini nggak benar beragama seperti ini. Kan ketahuan itu, hawa nafsu kan, bisa dipesan akhirnya. Saya maunya begini, kamu cari dalilnya. Gitu kan? Bukan dalil itu dikaji dulu sampai pada kesimpulan hukum, itulah yang diamalkan. Beda nggak? Pokoknya saya maunya begini. Kamu orang-orang pintar, cari dalil yang dukung saya. Saya mau berbuat begini. Cari pelintir. A'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Suruh jam berapa? Hah? Oke, lanjut sekarang ya. Baik, sampai di sini ya. Itu tadi ucapan penulis walaisal muradu qauluha bil lisan ma'al jahli bi ma'naha. Jadi bukan maksudnya hanya pengucapan la ilaha illallah secara lisan akan tapi tidak paham maknanya, bukan itu.
Orang mengucapkan la ilaha illallah harus paham maknanya dan harus paham konsekuensinya. Nah, itu yang dimaksud dalam kajian pagi hari ini. Silakan yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa ilaih. Amin. Amin. Berkaitan dengan orang yang mengatakan atau mengucapkan selamat bahwa Allah mempunyai anak. Ini status orangnya seperti apa? Apakah dia dikategorikan sebagai musyrik atau pelaku dosa besar atau bagaimana kita menghukumi orang-orang seperti itu? Ya jemaah, ada orang yang ikut-ikutan karena tersesat oleh tokoh-tokoh yang menyesatkan. Ya, tapi yang pasti itu ucapan tidak baik. Kadang-kadang dia mengucapkan sesuatu tapi tidak meyakini maknanya. Ya, perlu dikasih tahu bahaya kamu mengucapkan kayak gitu. Mereka ini sedang melakukan apa, ya kan? Terus kamu ucapin selamat, harus kasih tahu. Kadang-kadang hanya orang sekedar gitu aja ngucapin. Dia sendiri nggak paham apa, hanya sekedar kan kalau dia kan ngucapin selamat ke saya, nanti gantian saya ngucapin selamat sama dia tanpa mengetahui hakikatnya. Maka harus dijelaskan gitu kepada mereka. Tapi sudah dijelas kemudian terjatuh dalam ucapan-ucapan tersebut, itu jelas perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menyetujuinya, membenarkannya. Itu diantara pembatal keislaman yang pernah kita bahas. Ya, diantara pembatal keislaman adalah membenarkan ajaran non Muslim, orang-orang kafir. Itu membenarkan, itu batal keislamannya. Alhamdulillah. Demikian. Berikutnya, silakan Bapak Ibu. Kita masih punya waktu. Silakan. Ya. Dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah maka saya tadi segala macam itu ya. Dia tidak sadar dan dia melakukan itu dan dia tidak meyakini dia termasuk orang jika tersebut. Terus apakah orang yang melakukan sesuai dengan perintah Nabi segala macam ini termasuk dengan amal sunnah? Iya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan diklaim oleh sekelompok orang. Nabi Muhammad SAW yang menyebut Ta'ifatul Mansurah, Al-Firqatul Najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dan beliau menyebutkan ciri-ciri, bukan menyebutkan nama dari ormas atau kelompok. Jadi siapapun bisa masuk di dalamnya, siapapun. Maksudnya tidak meyakini bahwa dia Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Gini, kalau dia berusaha, ya, dia berusaha untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya, pasti dia kelompok yang ditolong. Dia masuk di dalam jajaran itu. Oleh sebab itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menerangkan tentang makna jamaah, beliau mengatakan ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Apapun yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Walaupun engkau sendirian. Jadi berjamaah bersama siapa? Berjamaah dengan Rasulullah SAW dalam kebenaran.
walaupun sendirian. Oleh sebab itu nggak butuh KTA, kartu tangga anggota, ya, ketua sekretaris, sama sekali kayak gitu. Itu mempersempit. Karena siapapun berhak untuk selamatkan. Rasulullah dalam hadis menyebut bahwa umat akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Nah, para sahabat tanya, yang satu ini siapa gitu. Nggak disebutin namanya, tapi disebutin sifatnya. Ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ya, yaitu apapun yang aku dan para sahabatku lakukan di hari-hari ini. Ya, mereka yang mengikuti jejak Rasul dan para sahabatnya, nah itulah kelompok yang diselamatkan dari api neraka. Siapapun. Jadi nggak bisa klaim-klaim gitu, nggak bisa. Klaim boleh tapi buktikan. Tapi kalau klaim hanya sekedar klaim tanpa pembuktian, omong kosong. Ya kan? Bagus orang mengatakan ahlus sunnah, bagi semangat untuk menegakkan sunnah, ajaran Nabi SAW. Tapi ketika ahlus sunnah ngaku ahlus sunnah, perbuatannya bidah, gak cocok gitu. Justru yang dibela-belain bidah. Gini nih, ahlus sunnah, saya ahlus sunnah, terus saya itu pendukung bid'ah hasanah. Yaudah, kalau gitu kamu disebut ahlu bid'ah aja ya. Kan kamu suka dengan bid'ah hasanah, ahlu bid'ah aja. Sementara Rasul mengatakan kullu bid'atin dolal. Nah, kemudian dipelintir lagi ya, ini bid'ah, kamu pakai bid'ah juga, ini bid'ah. Ini bid'ah yang nggak dilarang. Karena Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Saya pakai ini nggak apa-apa, saya pakai mobilnya datang pakai mobil nggak apa-apa. Itu bid'ah juga, tapi nggak dilarang. Ini bid'ah semua. Asli ini bid'ah. Tapi apakah terlarang? Nggak terlarang. Yang dilarang itu ngotak-ngatik urusan agama itu, perintah larangan, halal haram, otak-atik itu yang dilarang. Dan itu kebiasaan ahlul kitab dahulu, makanya mereka binasa. Warahbaniyatan ibtada'uha, kerahiban yang mereka bikin-bikin, bid'ah yang mereka bikin, kerahiban, nggak menikah, itu kan kerahiban. Allah sebutkan itu bid'ah. Padahal Allah nggak perintahkan mereka begitu, tapi ternyata mereka buat bid'ah, mereka nggak konsekuen dengan bid'ahnya. Subhanallah. Nah, kita dilarang seperti itu. Yang diperintahkan pada kita, ya pelajarilah apa yang dari Allah, dari Rasulullah SAW, ya, dan dipraktekkan oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Semua sudah terkodifikasikan dengan baik, tinggal dipelajari sebenarnya. Nggak usah ngada-ngada lah, nggak usah ngada-ngada dan nggak usah ngide-ngide. Ibadah bukan dengan ngide. Gimana kalau gini? Gimana kalau gini? Ah baguslah begini. Itu aja deh. Gitu. Ngide akhirnya. Periksa petunjuk dari Allah, periksa petunjuk dari Rasulullah SAW, amalkan, itu dia yang selamat. Gitu. Demikian. Jadi klaim atau menyatakan saya ahlus sunnah, bagus, buktikan, begitu. Karena hanya sekedar klaim saja tanpa pembuktian itu kosong. Sama seperti seorang bilang, saya pegawai Pertamina, nggak pernah ngantor tapi di mana-mana dia cerita begitu, nggak pernah ngantor, kan bohong aja dia kan. Percuma dia ngaku-ngaku, orang nggak terbukti surat nomor induk pegawainya juga nggak ada gitu kan. Atau kalau saya pegawai kejaksaan, ngaku-ngaku nih, nggak pernah dia ngantor, pakai baju mirip banget, atau saya adalah tentara gitu kan. Banyak tuh bikin palsu-palsu kayak gitu, ngaku-ngaku kan, nggak ada pembuktiannya. Sama seperti saya ahlus sunnah, buktikan. Saya muslim, buktikan gitu. Karena pembuktian yang penting itu. Sama kan, itu aja. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi intinya bahwa aturan-aturan Allah yang diturunkan melalui Rasulullah SAW untuk apa? Untuk diamalin, dah. Gitu? Bukan untuk diperdebatkan. Makanya Rasul juga nggak suka dengan mereka yang berdebat walaupun dia benar. Buat apa diperdebatkan? Diamalin yang benar. Gitu. Itulah yang penting dalam ajaran
agama Islam itu pengamalan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, diperintah jalan, dilarang berhenti, yang halal dinikmati, yang haram dijauhi, seperti itu. Walaupun memang sekali lagi itu nggak mudah. Kenapa? Ya butuh kesabaran. Setan nggak terima kalau ada hamba-hamba Allah yang patuh, nggak terima, dia bikin berbagai macam tipu daya dan sebagainya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Demikian. Jadi kalau seorang melakukan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, dia termasuk orang yang selamat. Demikian. Bukan gadungan, bukan KW, asli. Harus begitu semangatnya kan, asli. Bukan ngaku-ngaku. Kenapa? Status sebagai Muslim itu anugerah. Karena Islam itu sendiri adalah nikmat besar. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian satu, dan aku ridhoi Islam sebagai agama buat. Dan juga Allah berpesan, wa la tamutunna illa wa antum, jangan mati kecuali sebagai Muslim pasti masuk surga, pasti. Ingat ya, Muslim pasti masuk surga. Tapi yang mengaku Muslim, mengaku dia, ya tergantung dari amal. Tapi kalau Muslim pasti masuk surga. Tapi yang mengaku-ngaku, dia buktikan. Simpel itu. Untuk masuk surga, pembuktian, bukan sekedar pengaku. Nah, itu dia yang Muslim. Jadi pengucapan la ilaha illallah itu butuh pembuktian. Dia menjadi hamba Allah. Begitu. Baik, ada lagi? Saya ada waktu ya. Silakan jawab. Bapak Ibu, sebelah sini, kosong. Sebentar lagi mungkin toleransi dulu. Sebentar lagi menjelang hari ini Natal. Ya. Toleransi, toleransi. Jemaah, namanya toleransi itu bukan ikut ajaran orang, ikut nimbrung. Itu bukan. Ya. Kalau bekerja sama dengan orang kafir non Muslim, apa? Rasulullah juga bisnis, ya, dengan orang kafir. Baik, baju-baju yang dipakai juga impor buatan orang kafir, pakai juga. Beliau juga beli gandum dari orang kafir. Putus sampai di situ, hubungannya putus sampai di situ. Ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhaqullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala enggak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari tanah air. Boleh berbuat baik. Ya. Nabi SAW juga berinteraksi dengan orang-orang kafir, menerima juga hadiah dari orang kafir, walaupun ternyata isinya adalah racun. Jadi racun orang. Tapi bagaimana beliau berhusnudzan kepada orang kafir itu? Daging yang dimasak ternyata diracun. Ini menunjukkan dia nggak ngerti juga ilmu gaib. Qul inni la a'lamu gaib, katakan wahai Muhammad SAW, aku nggak ngerti ilmu gaib. Kalau dia tahu ilmu gaib, ya kan, itu udah diracun, dia akan nolak. Jadi kalau beliau bicara tentang masa depan dan masa lalu yang jauh sekali, itu adalah wahyu dari Allah SWT. Bukan karena dia tahu, bukan karena ramalan dia, bukan, wahyu dari Allah SWT. Makanya aneh kalau ada orang yang aku ngerti sak juling piramid kuinarah, tahu sebelum kejadian. Itu kan? Itu bohong. Dia malah bikin orang. Karena yang tahu itu gaib hanya Allah.
Orang yang mengaku tahu perkara dari kafir dalam Al-Quran. Kenapa? Al-Quran mengatakan yang tahu ilmu gaib hanya Allah SWT. Dia mau namanya Allah. Jadi Nabi terima dan dimakan keracunan. Ketika udah terkena racun itu masih ada bekas daging masih. Hadisnya sahih. Tapi ada sebagian orang yang ngaku cinta Rasul, nggak percaya dengan hadis-hadis. Sok-sokan aja yang ngaku cinta. Ya, sok-sokan. Kenapa? Itu hadis sahih itu faktual. Fakta dari fakta sejarah sudah tertulis, nggak mungkin bisa dilupakan. Itu saya nggak percaya dengan walaupun itu hadis sahih. Ini menunjukkan bahwa Rasul itu manusia biasa, bukan Tuhan, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan dan jangan dituhankan. Sebagai Rasul jangan didustakan, gitu. Mau Tuhan terhadap Rasul mau putuskan, sehingga kamu bisa putuskan yang lain, gitu. Saya khawatir jadi jenderal aja, jadi sesat akhirnya. Akhirnya mereka putuskan orang-orang lain, seperti Al-Fatih Al-Muqaddam yang ditawafi kuburannya ditarik, yang 70 kali mi'raj arah Rasul, yang dalam mimpinya itu Rasulullah belajar nahu pada Al-Fatih, belajar nahu Rasulullah belajar nahu ini mau ta'ina. Aku bilang benar, sesat orang-orang kayak ini, menyesatkan banyak manusia. Ya, yang disuruh terbang jebol itu. Oh, bilang. Ketinggalan pesawat, pesawatnya balik lagi. Siapa? Orang itu mau dibodoh-bodohin sama mereka nih. Kan bisa dicari di situ, di di bandara. Ada kejadian seperti itu bisa mundur. Kita dibikin bulat, kalau bilang sesat gila. Jangan ikut-ikutan mereka. Ya, nah ini yang diperingatkan oleh Allah SWT, yang selalu bicara ayat mutasyabihat, hadis palsu, dikatakan cinta Rasul. Enggak begitu cinta Rasul. Cinta Rasul itu pertama menjalankan perintahnya, yang kedua menjauhi larangannya, yang ketiga membenarkan berita-berita yang dia sampaikan, yang keempat tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan petunjuknya. Cinta Rasul. Jangan sekalian yang dimuliakan. Jadi kembali pada masalah toleransi Rasulullah SAW adalah orang yang paling korek, dan beliau adalah orang yang tahu bagaimana cara mengatur, bukan mencampur adukan. Sementara Allah Taala bisul haqqa bil batil, jangan kalian campur kebenaran dengan kebatil. Baik. Jadi kalau misalnya nih ada kerja bakti, bangun jembatan, bersihin saluran, iya bareng-bareng. Ya. Terkait agama nggak terkait di situ orang yang kerja bakti bareng-bareng. Ada yang muslim, ada non muslim dan sebagainya. Tapi kalau udah masuk pada ranah ibadah, masing-masing. Lakum dinukum demikian ya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.